Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa dalam program Cangkir Tasawuf episode yang ke-168. Kita masih akan melanjutkan kajian tentang Imam Syafi'i. Beliau adalah salah satu imam madhab yang terbesar dari keempat madhab di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Pengikutnya sangat besar, atau yang mengikuti madhab beliau sangat besar, kira-kira separuh dari kalangan umat Islam bermadhab kepada Imam Syafi'i. Ada yang menarik di dalam forum kita, yaitu sebuah pertanyaan yang mempertanyakan, benarkah Imam Syafi'i itu di dalam kandungan ibunya selama 4 tahun? Ini menjadi menarik karena ternyata setelah kita cek di dalam berbagai macam media, ini viral. Banyak yang mempercayai bahwa beliau itu di dalam kandungan ibunya selama 4 tahun. Dan kemudian ditambahkan lagi Imam Malik itu juga sekitar 2-3 tahun di dalam kandungan. Nah, maka kita akan melakukan klarifikasinya dalam kesempatan ini. Meskipun sesungguhnya dengan meyakinkan kita bisa mengatakan bahwa berita itu adalah berita hoax. Tetapi dikarenakan banyak yang mengikuti dan kita tidak ingin umat Islam begitu saja menerima hoax itu, maka kita perlu melakukan klarifikasinya. Kita akan mengklarifikasi dari dua sisi. Bagaimana Al-Quran bercerita tentang lama kehamilan seorang ibu, dan yang kedua, secara medis bagaimana ilmu kedokteran menceritakan atau menyampaikan fakta-fakta terkait dengan lamanya kehamilan itu. Oke, sahabat sekalian, kita mulai dari ayat Al-Quran Al-Karim. Bahwa di dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang lama kehamilan seorang ibu itu. Dalam sejumlah ayat Allah menggambarkan bahwa tidak mungkin, ya, secara implisit kita bisa menyimpulkan bahwa tidak mungkin ada kehamilan sampai 3 tahun atau bahkan 4 tahun itu. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 misalnya, Allah menceritakan bahwa lama kehamilan ditambah dengan lama menyusui itu maksimal adalah 30 bulan. Berikut ini ayatnya. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhau wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Ayat ini sangat menarik karena memberikan informasi kepada kita bahwa manusia, seorang ibu, mengalami proses kehamilan sampai dengan menyusui itu adalah selama 30 bulan. Jadi kalau kemudian dikatakan, ada yang mengatakan di dalam kandungan itu bisa 3 tahun atau 4 tahun, tentu melewati batas ini. Karena 30 bulan itu adalah setara dengan 2 tahun 6 bulan, 2,5 tahun. Maka kalau 3 tahun harusnya 36 bulan, 4 tahun 48 bulan. Sehingga dari ayat ini saja kita sudah bisa memberikan kesimpulan, batasan bahwa tidak mungkin seorang bayi di dalam rahim sampai 36 bulan atau sampai 48 bulan, karena kata Al-Quran maksimum itu pun sampai dengan menyusui, menyapihnya adalah 2,5 tahun atau 30 bulan. Nah, di ayat yang berbeda Allah memberikan gambaran lagi terkait dengan masa menyusui itu. Bahwa masa menyusui itu adalah sekitar 2 tahun. Allah berfirman di dalam surat Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayk ilayyal masir.
Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Ayat ini memberikan sudut pandang yang berbeda terkait dengan masa menyusui. Menyapihnya dalam waktu 2 tahun. Menyapih itu adalah menghentikan masa penyusuan seorang bayi. Lamanya adalah 2 tahun. Kalau ini kita kaitkan dengan ayat yang sebelumnya tadi, bahwa masa kehamilan ditambah masa menyusui adalah 30 bulan atau 2,5 tahun. Kemudian dikaitkan dengan masa menyusui itu adalah 2 tahun. Maka masa kehamilan itu adalah 30 bulan atau 2,5 tahun dikurangi 2 tahun. Adalah setengah tahun atau 6 bulan. Nah, ini menarik bahwa Al-Quran ingin menginformasikan kepada kita bahwa bisa terjadi seorang bayi di dalam rahim itu cuma 6 bulan. Ini yang di dalam medis disebut sebagai lahir prematur. Ternyata datanya menarik bahwa seorang bayi itu minimal bisa terlahirkan dalam keadaan hidup adalah pada usia kehamilan 6 bulan. Di bawah itu maka potensi kegagalannya, kematiannya sangat tinggi. Tetapi kalau 6 bulan, maka itu meskipun itu adalah prematur dan pasti lemah, membutuhkan perawatan sesudah kelahiran, tetapi dimungkinkan untuk mengalami kehidupan bayi yang terlahir prematur itu. Nah, apalagi ketika ini dikaitkan dengan ayat berikutnya dalam surat Al-Baqarah 233, yang menceritakan bahwa masa menyusui yang 2 tahun itu sesungguhnya adalah maksimal. Kalau ingin menyempurnakan masa penyusuan, maka lakukanlah dalam 2 tahun. Berikut ini Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Maka dari ketiga ayat ini kita mendapatkan gambaran yang menarik bahwa jumlah durasi atau masa dari hamil sampai penyusuan adalah 30 bulan. Kemudian masa penyusuan itu 2 tahun atau 24 bulan. Itu adalah maksimum ketika seorang ibu ingin menyempurnakan masa penyusuannya. Sehingga dari sini kita mendapatkan durasi kehamilan itu adalah minimal 6 bulan, kemudian bisa 7 bulan, bisa 8, bisa 9. Dan seputar itu berdasarkan data-data dari ilmu pengetahuan kedokteran. Tetapi ketika dikatakan 3 tahun atau sampai 4 tahun, maka secara dalil ini tidak memenuhi. Dikarenakan dikatakan di sini bahwa tidak mungkin terjadi antara kehamilan ditambah masa penyusuan itu lebih dari 30 bulan. Jadi itu poin yang pertama, sahabat sekalian, saya ingin menunjukkan secara informasi dari dalam Al-Quran bahwa seorang bayi kemungkinan durasi di dalam kandungan itu adalah minimal 6 bulan sampai normalnya kira-kira adalah 9 bulan atau juga disebut sebagai 40 minggu. Nah, marilah ini kita cross check ke dalam data ilmu pengetahuan kedokteran. Bagaimana ilmu pengetahuan modern atau kedokteran mendapatkan data-data, menyajikan data-data terkait dengan lama kehamilan itu, dan kemudian apa yang terjadi pada seorang bayi yang lahir prematur kurang dari 6 bulan. Dan kemudian apa yang terjadi ketika seorang bayi terlambat lahir lebih dari 40 minggu seperti yang lazimnya kita lihat di sekitar kita.
Secara ilmiah, data ilmu kedokteran, fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa rata-rata kehamilan adalah sekitar 9 bulan. Atau seringkali disebut sebagai 40 minggu yang dibagi menjadi 3 trimester, 3 bulanan. Di mana setiap 3 bulanan itu, 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga, menunjukkan data-data perkembangan kesehatan dan pembentukan janin di dalam rahim. Yang menarik, sebelum kita melangkah lebih jauh terkait dengan perkembangan bayi di dalam rahim mengikuti data kedokteran itu, ternyata 3 tahapan yang disebut sebagai 3 trimester di dalam rahim itu juga disebut-sebut oleh Al-Quran. Bahwa seorang bayi di dalam rahim diciptakan oleh Allah melalui 3 kegelapan. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 6. Yahlukukum fi butuni ummahatikum khalqam min ba'di khalqim fi dhulumatin salas. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illahu fa anna tusrafun. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Allah mengatakan dalam ayat ini bahwa Allah menciptakan manusia di dalam rahim melalui 3 fase. Ini adalah sesuatu yang sangat menarik yang kita bisa cross-check terkait dengan perkembangan janin di dalam rahim yang memang secara umum dikatakan melalui fase-fase. Dan fase-fase itu kalau kita lihat secara bentukan fisiknya, maka kita akan mendapati yang disebut sebagai nutfah di dalam Al-Quran, yaitu sel telur dibuahi oleh spermatozoa dan kemudian membelah di dalam fase awal. Kemudian dari sana mengikuti atau memasuki periode yang kedua, yaitu periode embrionik, di mana kemudian dia membelah dan mulai membentuk organ-organ tubuhnya. Kepalanya, tangannya, kakinya, dan seterusnya, organ-organ tubuh itu terbentuk. Dan yang ketiga, janin ini kemudian mengalami proses penyempurnaan untuk siap mengalami kelahiran. Kita bisa melihat data-data yang disampaikan oleh ilmu pengetahuan terkait dengan bayi di dalam rahim itu. Bentukannya seperti apa? Ada yang disebut sebagai Carnegie stage, di mana digambarkan terkait dengan perkembangan fase-fase pembentukan embrio di dalam rahim itu. Di gambar itu misalnya diperlihatkan mulai dari awal-awal masa kehamilan 2 minggu yang pertama atau sekitar 28 hari. Kemudian 32 hari, 33 hari, 37 sampai 41 hari. Di mana pada saat itu embrio manusia belum bisa dibedakan dengan embrio binatang. Dan barulah pada hari ke-44 bentukannya sudah lebih jelas dibandingkan dengan embrio binatang. Karena sudah kelihatan kepalanya, tangannya, kakinya, dan seterusnya yang mengarah kepada bentuk manusia. Apalagi pada hari-hari berikutnya digambarkan di situ pada hari ke-47, hari ke-50, 52, 54 sampai 56, kurang lebih 2 bulan, ternyata janin manusia itu relatif sudah lengkap. Kepalanya seperti kepala manusia ini, ada tangannya, ada kakinya, dan organ-organ tubuh lainnya. Sampai menuju ke 3 bulan, itu disebut sebagai trimester pertama, di mana janin itu mengalami proses pembentukan yang sangat sensitif, yang sangat krusial, yang bisa mengalami gangguan-gangguan dan menyebabkan kecacatan lahir kalau tidak di-manage dengan baik di trimester yang pertama itu. Meskipun pada 3 bulan itu sudah hidup, bentuknya sudah manusiawi, tetapi kalau terlahir prematur dalam usia 3 bulan, maka dia akan mengalami kematian karena belum bisa bertahan hidup secara mandiri di luar rahim.
Maka kita mengenal trimester yang kedua antara 3 bulan sampai 6 bulan itu. Nah, sampai dengan 6 bulan mengalami proses penyempurnaan fungsi dan kemudian bisa mandiri fungsi organ-organ tubuh seorang janin itu ketika dia mencapai usia 6 bulan. Dan ketika dia terlahir dalam usia 6 bulan prematur, maka sangat boleh jadi atau masih dimungkinkan dia selamat meskipun harus mengalami perawatan secara intensif setelah kelahiran prematurnya itu. Nah, ini menunjuk kepada ayat yang kita baca di awal tadi, bahwa 30 bulan itu adalah jumlah durasi kehamilan termasuk dengan penyusuan atau menyusui. Kalau menyusuinya adalah 2 tahun, maka dimungkinkan seorang bayi itu terlahir dalam usia 6 bulan. Dan kemudian trimester yang ketiga itu adalah proses penyiapan, pematangan kondisi seorang janin atau seorang bayi sampai dia siap untuk dilahirkan. Maka kalau dia terlahir 40 minggu atau sekitar 9 bulan, dia akan lahir sempurna mengikuti proses alamiah yang memang itu menjadi mekanisme kehamilan pada umumnya manusia. Dan menariknya ketika kelahiran itu terlambat terlalu jauh dari 40 minggu, misalnya 43, 45 dan seterusnya apalagi sampai 4 tahun, ternyata bayi itu akan mengalami masalah. Muncul efek samping yang serius yang bisa sampai memunculkan kematian pada bayi. Ada beberapa poin yang disebabkan oleh keterlambatan kelahiran itu. Yang pertama, ketika seorang janin atau seorang bayi di dalam rahim mengalami masa kandungan yang terlalu lama, yang pertama terjadi adalah ari-arinya menua. Plasentanya. Ari-ari itu adalah organ di dalam rahim seorang ibu yang berfungsi untuk menyalurkan nutrisi, gizi, dan oksigen kepada bayi. Ketika usia kandungannya menua, maka ari-ari itu akan menua dan kemudian mengalami masalah di dalam distribusi nutrisi dan oksigen itu. Sehingga janin bisa mengalami kekurangan nutrisi, kekurangan oksigen, dan kemudian bisa mengalami kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika usia kandungan menua, maka air ketubannya itu akan berkurang. Dan ketika berkurang, maka juga akan bisa menyebabkan masalah fatal kepada janin yang ada di dalamnya. 2. Yang ketiga, kualitas air ketuban itu ternyata juga mengalami penurunan. Bisa menjadi hijau warnanya dan kemudian ini bisa memunculkan infeksi kepada janin yang ada di dalam air ketuban itu. Meskipun air ketuban yang menyusut itu tidak sampai habis, tetapi ternyata mengalami penurunan kualitas sangat signifikan sehingga janin bisa mengalami keracunan. Yang keempat, ketika janin berlama-lama di dalam rahim, ternyata itu akan memunculkan penipisan lemak pada tubuh bayi itu. Padahal lemak itu dibutuhkan oleh bayi ini, salah satunya adalah untuk melancarkan pada saat persalinan, pada saat lahir itu. Tetapi dikarenakan terlalu lama di dalam rahim, kemudian lemaknya berkurang dan kulitnya akan mengeriput. Yang kelima, janin bisa mengalami keracunan dikarenakan ketika usia janin ini semakin menua di dalam rahim, kemudian dia menghasilkan kotoran atau feses. Nah, feses itu kemudian mencemari air ketubannya dan kemudian si janin itu memakan kotorannya sendiri dan kemudian menghasilkan infeksi. Baik di saluran pencernaan maupun khususnya di saluran pernafasan. Dan pada akhirnya kalau kemudian janin ini terlahir selamat, tidak jauh dari usia 40 minggu kehamilan, maka dia akan mengalami kelainan terkait dengan kekurangan gizi. Jadi sahabat sekalian, secara medis kita mendapatkan fakta
bahwa kalaupun seorang janin itu terlambat lahir, tidak bisa terlalu jauh dari sekitar 40 minggu atau 9 bulan itu. Tidak bisa dibenarkan dan tidak ada data yang mengatakan, yang membuktikan bahwa ada bayi lahir di dalam kandungan selama 2 tahun, 3 tahun, apalagi 4 tahun. Oke sahabat sekalian, jadi apa kesimpulannya? Bahwa berita yang mengatakan Imam Syafi'i di dalam kandungan ibunya selama 4 tahun itu adalah hoax secara ilmiah maupun secara dalil dari dalam Al-Quran Al-Karim. 1. Yang kedua, ini adalah pesan yang sangat penting terkait dengan ketauhidan dan untuk tidak mengkultus individukan seseorang. Karena seringkali umat Islam ini di kalangan tertentu begitu mudahnya untuk mengikuti, menerima, mempercayai hoax. Seakan-akan itu adalah suatu keutamaan, kelebihan dari seseorang dan kemudian mengkultus individukan. Al-Quran melarang mengkultus individukan itu. Jangankan kepada kita, kepada manusia pada umumnya, kepada Nabi pun Allah memerintahkan Rasulullah Muhammad SAW untuk mengatakan bahwa dirinya itu adalah manusia biasa. Cuman kepadanya diwahyukan firman-firman Allah. Nabi Muhammad diutus oleh Allah justru untuk meluruskan pengkultus individuan Nabi Rasul sebelumnya, yaitu Nabi Isa alaihi salam, yang kemudian dikultuskan sedemikian rupa sampai dipertuhan, dikatakan sebagai anak Tuhan oleh pengikut-pengikutnya pada waktu itu. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shalihan wala yusrik bi ibadatihi rabbih ahada. Katakanlah, sesungguhnya aku ini Muhammad manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang saleh. Dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran yang gamblang terkait dengan berita-berita yang seringkali kita mendapatinya mengkultus individukan seseorang, yang itu dilarang di dalam agama kita. Semuanya harus kembali bertauhid hanya kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.